Faramis, Cloud, dan juga Valentina. Apabila dilihat ya. Oke. Wow, ini cukup menarik ya guys, melihat potensial yang dilakukan bisa ada Direct di sana. Atau mungkin Popheus, makanya Popheus nih aku nggak tahu kenapa aku mencium keras banget di kiri Popheus. Tapi itu bisa saja tidak terjadi, bisa saja terjadi. Masalah kalau emang Popheus ada di kiri pak, ini triggernya kan dikit. Link, nggak masalah, yang penting Link ya. Link, bisa juga di sana ada seorang Lilia Black Juice-nya. Dan satu hero terakhir, oh Hayabusa. Dan satu pick terakhir, aku cukup prasmanan kali ini. Penasaran? Penasaran dan Hayabusa Aku akhirnya cukup kembali. prasmanan. Ah penasaran dong, salah. Oh lapu-lapu. Lapu-lapu. Ini cukup unik ya. Berarti di kanan ini bisa direct loh, menurut aku. Pove mereka yang keluar pak, ini baru. Ini baru masalahnya sekarang ada beberapa trigger yang memang sudah terlihat loh. Valentina untuk efek Terrifying ya, di saat dia memberikan efek tersebut dia melakukan dash beberapa kali. Ada efek dashnya yang nge-trigger langsung. Yang gue takutkan bukan itu. Apa? Kaki kanan Yang dong? kiri kanan sama kiri juga. Ya kiri Kan ada masa kanan. itu, kanan aja. Kan gue gak bilang semua kaki. Ya udah deh kalau gitu langsung aja kita menuju ke game yang kedua antara Arkeosi versus Bigetron Alpha. Udah mulai terlihat permainan yang akan cukup unik dari kedua belah pihak. Dan aku suka sekali dengan pick yang dilakukan terhadap Arkeosi. R7 dengan lapu-lapunya. Jangan lupakan mungkin kalian semua yang masih mengingat ketika Lemon menggunakan lapu-lapu. Lemon versus everybody. Yap. Apakah akan terjadi R7 versus everybody right now? Kita bakal saksikan saja Arkeosi versus Bigetron Alpha. Jangan lupa untuk melakukan satu buah share, like, comment, subscribe juga. Tunjukin dan kasih tahu seluruh rakyat Indonesia Sobat Mobile Legends kalau Piala Presiden Close Qualifier Pro Team sudah mulai. Yap, betul sekali. Cuman pintarnya untuk kali ini Vin pun menggunakan Purify loh. Dia tetap harus mengamankan dirinya, dia memang harus mengamankan pergerakan agar tetap bisa memberikan coveran terhadap rekan-rekannya. Kalau altar ya sangat dibutuhkan, dia sadar akan ini, dia tidak egois, dia tetap menggunakan spell tersebut agar bisa sustain, bisa terus menggocek ke arah Ki. Karena kita tahu Ki dengan Atlas, hero momentum yang sangat suka dia gunakan. Oke, bukan hanya itu aja. Kali ini KYE tidak harus worry about semua counter yang dilakukan terhadap dirinya. Yap. Dia agak aman dan bahkan di sisi sebaliknya dari seorang Sorizo yang masih belum bisa untuk melakukan satu one by one situation, dia belum punya Demonic Force, but it's okay. Malefic Terrornya hanya untuk menggertak pergerakan dari R7 dan R7 ketika nanti udah punya Bloodlust dia akan cukup kuat untuk laning phase-nya. Bahkan di game 1 versus 5 juga sebenarnya masih sanggup asal tidak ada crowd control di tangannya. Bahkan di sisi sebaliknya Pak Pulung, ini agak sedikit terbuang waktu seorang Skylar untuk pulang loh. Menurut gua itu adalah sebuah kerugian imaterial dan juga material, dan tentunya kita bakal langsung lihat Turtle Camp by Lita, teman berabar dan juga teman hidup. Yap. Ini terlihat langsung ada pergerakan yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Arkeosi dan juga Bigetron Alpha. Mereka semua berkumpul. Pove mulai ke trigger, ada Shadow Kill dikeluarkan, sedikit lagi SP tersisa, tapi Turtle-nya berhasil diamankan juga oleh pemain dari Bigetron Alpha, di mana Max kali ini, tapi First Blood Resetted BBCA, ada lagi satu bandingan Fatal Link-nya, di manakah pemain-pemain Arkeosi yang lainnya, karena untuk kali ini mereka sepertinya langsung dipukul mundur begitu saja. Tapi Lemon terjebak sendirian berusaha untuk bisa mendapatkan Moreno, bisakah dia selamat? Satu hit terakhir tapi miss move sepertinya. No, dia tidak akan selamat, tapi seperti Lemon akan ditukar kembali, tapi nampaknya Sorizo tidak memiliki apa-apa lagi. Demonic Force, Flame Shot, Lemon bakal lihat lifesteal yang dimilikinya membuat dia bertahan dan tidak harus pulang. Di sisi sebaliknya Max kali ini again and again kembali sangat berani mengadu retribution dengan seorang Albert dan diuntungkan dengan adanya satu buah turtle untuk tim Bigetron Alpha. Walaupun mereka tertinggal 300 gold atas Arkeosi dengan level farming dari seorang Albert yang cukup cepat kemenangan pribadi, dan bahkan ini dia Albert Shadow Kill dikeluarkan untuk menghindari pergerakan dari seorang KYE dengan satu buah fatalingnya sangat baik. Di sisi sebaliknya trio prot kali ini dua diantaranya harus baku hantam. Trio prot ya kurang pai ya. Ini udah ada Ki, udah ada Albert, Lemon harus balik lagi dari deretan itemnya. Sudah terlihat part-part yang memang diamankan oleh beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, dan juga Arkeosi Fury Hammer dimiliki oleh lapu-lapu. Setidaknya ini bisa mendongkrak dulu ya dari sisi damage yang dia punya di awal-awal. Yes, bukan hanya itu, dari segi itemnya juga. Albert fokus ke arah Hunter Strike. Dan bahkan di sisi sebaliknya, dari seorang lapu-lapu juga akan fokus ke arah Hunter Strike. Yap, sama. Atau bahkan itu satu buah Satu penghantar aja ya? Yes, atau Heptosis.
Kita akan lihat di sebaliknya KYY. Fatalita dikeluarkan, langsung fokus ke Albert. Bahkan Albert, it's a poiker. Tempat Soblet dikeluarkan sedikit terlambat menggunakan satu fokus shadow. Di sisi sebaliknya R7 versus everybody in the bottom lane. Nampaknya nggak bisa membuat dirinya selamat karena flame shot. Lisril, lihat panah api asmara dari seorang Sorizo membuat R7 tertunduk lemas tak berdaya dan Turtle Game Lita. Mabar teman kalian semua. Ini Turtle bisa diajak mabar tau? Bisa diajak mabar juga? Bisa diajak makan siput. Ini dari play yang presented by Grab, tapi ini adalah satu hal yang sangat baik mereka lakukan, sebuah setup yang begitu sempurna di mana Ki tadi mendapatkan momentumnya. Dia berhasil membanting langsung ke arah Albert. Albert nggak sempat melakukan apapun, bahkan kembang api tahun baru mendapatkan lapu-lapu. Kacau ini jadinya untuk pemain dari Arkeosi. Mereka pun kehilangan satu damage di luar utama. Bikin apa bisa melakukan setup lagi ke arah dari Turtle. Cuman inilah kehebatan dari Arkeosi di mana mereka pun bisa langsung reset. Mereka bisa langsung berkumpul di barusan. Ada Fatal Link lagi yang memang langsung dikeluarkan oleh Valence. Tapi Lemonnya begitu baik langsung aja mendapatkan juga ke arah Atlas. Mereka kekurangan satu romer tapi lapu-lapunya langsung hilang. Satu untuk satu sejauh ini dilompatin lagi dengan Revo Face yang udah ke trigger. Lompat ke bagian dan nampaknya kali ini mereka harus tertangkap Saken. Mencoba untuk salam kenal terhadap seorang Lemon. Tapi nampaknya Lemon langsung menumbangkan seorang Saken. Di sisi sebaliknya 42 tukar 1. Is it worth it? Dengan Turtle yang udah didapatkan juga. Oke. Ini akan bisa menjadi satu hal ataupun satu exchange yang cukup baik. Tapi ini dia. Head to head bersatu baik ownership antara Hayabusa dan juga Link. Ini adalah hero-hero yang bisa saling menyelamatkan dirinya ya, apabila yang masing-masing juga mengeluarkan ultimate. Ini biasanya, ini antara Hayabusa dan Link, ini punya konsep berbalik dibanding dengan kehidupan asli. Apa itu? Biasanya di kehidupan asli, yang terlambat itu yang akan kalah. Oke. Betul, terlambat mendekati orang, terlambat bekerja, terlambat belajar, itu akan kalah biasanya. Tapi kalau konsep Link dan juga Hayabusa, siapa yang terlambat menggunakan ultimate, dia yang menang. Dia yang dikeluarin Shadow Kill nabrak Link, Link tinggal Tempest Soblet, selamat. Ya kan, Tempest bisa dibilang Tempest Soblet juga kalau misalnya Shadow Kill udah keluar udah gak bisa di cover lagi. Iya. Jadi sama-sama. Sama-sama. Jadi ini konsep berbanding terbalik dengan kehidupan antara Link dan juga Hayabusa. Jadi siapa yang berhasil trigger disiplin, menahan ultimate-nya, dialah yang akan mendapatkan kemenangan Pak Pulung. Dan bakal lihat Fatality dikeluarkan begitu saja. Dia watch out. Masih bisa ada satu buah Architect. Modify Gaming Israel dari seorang Pipit. Tapi ternyata Max masih coba untuk mencari celah untuk menuju ke arah belakang. Tapi bukan hanya itu. Langsung Tempest Soblet telah dikeluarkan. Dan terbagi menjadi 5. Para pemain dari CPG Sonalva. Kali ini masih bisa bertahan dengan 5-5-nya. Bahkan R7 sekarang dalam maul. Non-Fletcher. Again. And again. Sorizo. Panah asmara menancap ke jantung seorang R7. 2 kali kembang api tahun baru menabrak punggung dari R7. Mana lapu-lapu gak pakai baju itu akan meninggalkan bekas yang begitu dalam dan juga besar Pak di punggungnya. Kamu suka lihat lapu-lapu dari dekat gak? Kenapa? Ada di gambar-gambarnya. Iya. Di tangan-tangan dan badannya. Itu bukan tato. Apa? Itu bekas kembang api. Bekas flame shot semua. Tapi bagus ya motivannya. Dan sekarang untuk KYY coba lihat. Langsung mencari posisi tapi what are you doing Ki? Tidak ada melihatmu di bawah situ membanting dengan tidak ada objektif. Namun untuk kali ini pertandingannya ataupun pertempurannya kembali terpisah dan juga Sorizo harus mundur kembali. Sorizo hampir terperangkap dalam kerajaan Arakihoshi, tapi dia untungnya masih bisa mundur ke arah belakang karena keuntungan yang dia miliki dengan adanya level yang unggul dan mungkin item yang dimiliki dari seorang Sorizo mampu dia bertahan dari perangkap tadi Pak Alun. Yap. Max masih dengan performa terbaiknya sejauh ini 204. Aman, tentram jaya, purple buff masih rutin berhasil diambil. Biasanya untuk hero untuk tim-tim yang melawan RRQ apabila ada link pula di area tim yang mereka gunakan, buset. Itu tak akan terjadi invasi besar-besaran karena dari purple buff. Tapi begitu Alpha sejauh ini mereka masih bisa mempertahankan mereka masih bisa konsisten untuk tetap membuat pemain dari Arkeosi tidak bisa masuk ke dalam area mereka jauh lebih dalam lagi. Bagus banget loh. Jadi dari Albert di tengah di area river, Atlasnya masih sempat untuk pergi dari tersebut walaupun dengan begitu banyaknya darah yang cukup terkuras dalam tubuhnya. Tapi R7 di tengah ditampol begitu saja, belum ada yang ke-trigger. Dan Lilia dengan Angry Gloom-nya sudah mulai mencicil lebih dahulu. Tapi Valentin akan tertangkap basah karena sedikit lagi Petrisa. Mau pergi ke arah mana? Siapa yang akan menjadi korbannya? Karena
dari Finn. Masih bisa mengeluarkan lagi ke arah ke atas dan juga masih bisa selamat di area tersebut. Oh my god, Scott antarnya gak mengenai semua bahkan. Lihat Killspree dapatkan Max. What a fast hand from Max. Kali ini membuat dirinya berhasil selamat dan bahkan 3 point kill dari seorang Max. Ini dia inkubasi yang dilakukan oleh seorang Max. Ini dia pemahaman diri, meditasi yang dilakukan dan dia udah berkembang menjadi Max yang lebih ganas. Apakah Moreno the road play di tengah. One by one situation membuat Lemon berhasil menang atas seorang Moreno. Ini 40, ini bukan Max yang dulu. Lihat betapa kuatnya dia, betapa lancarnya dia. Dan ini dia, selamat datang Bapak Lord terhormat by Samsung Galaxy S Series. Yap, Ada logonya di belakang punggungnya. ada. Samsung. Samsung. Wih. Ini Lord dibuat dari Samsung asli. Yang asli ada logonya Samsung. Oke. Capek, gue capek. Tapi untuk dari Lord sendiri juga ini belum dicolek sedikit pun, masih tetap dibiarkan begitu saja dari Max. Menghilangkan satu wave minion agar bisa mengantarkan wave minion yang lain. Keunggulan dari Link memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Dia manfaatkan hal tersebut. Wave minion sesaat lagi akan langsung menabrak ke area dari outer tower yang ada di bottom lane. Dan mereka mendapatkan objektivitas tambahan. Mereka bisa memanjangkan lane-nya. Mereka akan memecah konsentrasi lagi dari Akiyoshi. Dimana untuk Akiyoshi sendiri pun belum bisa mendekat ke arah dari Lord. Ini kan akan menjadi keuntungan yang besar untuk kita apa loh. Tapi masalahnya ini akan AJB tinggal untuk seorang Albert. Shadow kita keluarkan menghindari satu Fatal Link. Masih mendapatkan satu Lilia masalah itu kal. Namun di sisi sebaliknya. Lihat Lemon masih menahan Fatal Link-nya ditahan dan ternyata ditarik ke arah belakang. Mencoba untuk regroup dan Max. Tempest of Blade for Lemon. Shutdown didapatkan tapi lihat blazing duet dari seorang Skylar. Membuat dirinya masih bertahan hidup. R7 versus everybody. Kali ini gak bisa menahan damage. Lemon Hunter Sword dari seorang Melissa. Gak bisa bertahan lebih dalam lagi. Dan bahkan ini kesempatan yang sangat besar The Bigetron Alpha untuk berhasil mengamankan Lord. Jikalau mereka mau. Tapi kualitas Max barusan benar-benar dia tunjukkan loh. Begitu cepat pergerakan dari Link yang dia gunakan plus. R7 lampu-lampunya ada beberapa dari Brave Fighter yang memang miss. Hingga membuat tidak ada penambahan darah di dalam tubuhnya. Dan dia pun langsung terkapar dipukulin oleh Popheus. Dan ini dia yang gue suka dari seorang Albert. Dia tidak kenal gentar tapi lihat di depan sana. Albert berhasil memancing satu buah Black Juice. Retribution Israelka. Albert kan tidak bisa bertahan. Shadow Kill dikeluarkan. Dan bahkan di sisi sebelah sana Albert sama diri Max menutup harapan Albert atas Lord. Yang kedua. Ini dia 40 dari Max. Udah ganteng peseng lagi. Wah. Ini Lord yang pertama ding. Lord pertama ini. Udah ganteng. Peseng lagi. Kalau kita Udah jelek. Epic lagi. Oke, tapi dapat sobat dikeluarkan Pin. Berayut koi. Seven gak bisa bertahan. Oh my god. Ini permainan cukup berbahaya. Bahkan Max meng-outplay Purple Buff. Dan itu dia. Kalau Link tanpa Purple Buff itu bagaikan aku tanpa kamu. Tapi kalau Hayabusa tanpa Purple Buff itu bagaikan aku tanpa Grip. Gak bisa bertahan hidup. Gak bisa makan. Makanya aku butuh diskon dari Grip. Gak bisa kemana-mana Pak Mulu. Oke. Ini benar-benar diskon yang sangat bisa kalian manfaatkan sekali teman-teman. Jadi jangan sampai kalian tidak menggunakannya diskon 50%. Woi, gas! Bukan hanya itu aja. Ini menjadi bencana untuk tim Akiyoshi dan bottom lane. Ayo Kaye berhasil tumbangkan blazing duet dari seorang Skylar menuju ke backline. Tapi dari Sorizo masih mau lebih. Dan bahkan Pin gak bisa ditumbangkan. Karena berasal di body blow oleh permainan tim Akiyoshi. Wait. Albertnya mencoba untuk sedikit menggocek. One Shadow, Phantom Shuriken memberikan sedikit damage-nya. Tapi udah mulai berasa banget. Apalagi tadi adalah tubuh dari Lia begitu lembut, begitu lunak. Hingga berasa banget loh Phantomnya. Berasa banget Phantom Shuriken-nya. Dan bahkan Albert masih bisa bertahan dengan tidak adanya Purple Buff. Itu cukup sulit. Melihat damage yang dikeluarkan Albert harus terbagi menjadi 5. Itu yang berat. Tapi lihat Albert dan bahkan Shadow Kill dikeluarkan. Buat Shadow di belakang sana. One last hit. Ini dia Albert. Lihat gocekan dari seorang Albert. Berhasil membuat Max tak mampu menumbangkannya. Padahal Max udah di posisi yang sangat tepat. Menggunakan ultimate terakhir. Oke. Tapi Albert tahu how to handle him. Bisa ya dia mikir kayak begitu ya. Kalau kita kan sudah super panik. Tahu nggak namanya siapa dia? Siapa? Baby Alien. Bermain dengan aliennya langsung. Itu langsung. Permainan dari luar insting dari Alien. Tapi nampaknya Endless Battle belum dimiliki dari seorang Albert. Dia butuh true damage. Dia harus bisa numbangin. Dan bahkan Albert posisinya terbuka terdeteksi oleh seorang KYY. Dipukul mundur. Masih ada satu buah Sorizo akan loncat. Tidak
Sorizo memiliki trigger disiplin. Dan ini bukan hanya kali ini. Kita melihat seringkali Sorizo itu dia disiplin dalam laningnya kuat. Disiplin dalam melakukan point kill atau dari trigger disiplin. Skillnya juga bagus banget. Gak sembarang ngeluarin skill. Dan mungkin tadi pancingan yang dilakukan Albert gak kemakan. What? Wow, instant point kill. Shutdown didapatkan. Max ketika ada Lord. Apakah ini menjadi nafas untuk tim Arakiyoshi untuk mendapatkan Lord yang berikutnya? Point kill Terrify. Tadi Terrify dari Lemon yang berhasil membuat seorang Max berhasil ditumbangkan oleh Albert. Tadi ini dia Lord tentunya. Lord came by Samsung Galaxy Series Papulung. Itu coba lihat Lemonnya benar-benar gila. Ini dia spesiality yang dimiliki oleh Lemon, di mana dia akan menjadi tipe yang jatuh dan juga mencoba untuk mengganggu pemain yang dimiliki oleh Sanava. Tapi Fatal Ledge connect lah sekarang beberapa player dimiliki oleh Yoshi, tapi untungnya dengan ada satu pergerakan yang dimiliki oleh Pin. Selautar menyelamatkan semua, tapi sedikit lagi episode dari Lord yang sampai kabur kalau tersebut, tapi Godlike dihancurkan dan double kill pun didapatkan oleh Lapu-Lapu. Tukang sampai ke jamur God. Oh my god. Arakiyoshi kali ini berhasil mendapatkan nafas segar dan bahkan shutdown dilakukan oleh sang alien. Alien kembali menggetarkan Land of Down. 2 kali shutdown atas Bigetron Alpha. Itu bukan hal yang baik karena ini membuat Lemon akan lebih perkasa. Karena mungkin di mid to the late game ini adalah waktunya dia untuk bersinar. Link dari Max coba untuk menahan satu buah Lord. R7 Brave Fighters ini dia. Petarung yang tidak kenal takut. Di sisi samping tetap mendorong pergerakan atas seorang Bapak Lord di antar Hornet. Lemon emang gak ketebak sih pergerakan. Gak ada yang bisa menebak kemana arah perginya Lemon, tapi Pin berhasil ke-trigger. Pinnya mundur kembali, Lordnya berhasil menghancurkan salah satu Minotaur harusnya dan mereka kehilangan satu. Minimal dia bisa dapetin satu buah turret di arah top lane di innernya. Dan minimal dia mendorong atas satu buah mid turret di turret pertama. Nih, kenapa mid turret yang sangat mahal didapatkan di tengah ini? Karena itu ngebuka akses, free akses, dan bahkan solo kill dilakukan Max again. Max. Robot yang menggila, tapi lihat dari Lemon dari belakang. Mencoba dengan Kowi-nya, membuat Sorizo gak bisa masuk ke dalam Kowi. What a play, 300 IQ from Lemon, si alien. Kowi dibuka, Sorizo gak bisa masuk ke dalam dan dia memilih untuk mundur. Wow, Mon. alien. Gak ngerti dah gimana 3000 dah. IQ ini sih udah 300 lagi. Sempet ya. Dan dia masih pilih loh, ambil go away, dia pilih dulu di antara orang semua itu. Ini loh, sempet banget. Dan menurut gua pribadi, yang harus dilakukan oleh para pemain dari tim Arakiyoshi adalah gimana caranya membackup pergerakan seorang Lemon atau memfollow up pergerakan seorang Lemon dan Black City dan keluarkan Flicker didapatkan. Purify Gaming Israel coba dibalikan kembali. Ini agak sedikit sulit untuk tim Bigetron Alpha karena mereka tidak memiliki satu buah source kill yang mahal. Flame Shot, Fataling, Flicker sudah dikeluarkan. Dan sisi sebaliknya, jangan sampai ada yang terpick off oleh Max lagi. Dan bahkan Max sebaliknya, dia tidak boleh terpick off. Dia tidak punya immortality, Pak Mulu. Yap. Weh, numpang lewat aja ya bisa udah balik badan lagi, tapi 4 player. Dan bikin lagi ikutan apa? Mereka tetap stay bersama. Dan pergerakan ini kena Yoshi, mereka mulai maju perlahan. Pin harus open map, Pin harus mencari di mana keberadaan pemain dari Bigetron. Tapi Max di bawah sendirian, mobilitas yang sangat tinggi membuat dia bisa ada dimanapun dengan cepat. Tapi Hayabusa, Lemon, dan juga Skylar, mereka bertiga damage dealer utama dalam Arakiyoshi untuk kali ini, untuk di game kali ini tetap bersama-sama. Oh my god, pertarungan yang sangat seru dan sangat sengit antara dua belah kubu ini. Bukan hanya tentang di Piala Presiden, tapi mereka juga punya sentimental yang tinggi. Bigetron ingin memenangkan match atas Arakiyoshi karena memang ini yang dibutuhkan Bigetron selain balas dendam atas semua yang ada yang pernah dilakukan Arakiyoshi. Jadi kesempatan mereka, tapi ternyata Arakiyoshi di game kedua tidak mau dengan mudah melepaskan game ini untuk Bigetron Alpha.
Lihat Lemon versus everybody, kenapa dia berani ke depan? Karena dia memiliki satu Black Shoes. Maka coba untuk mundur ke arah belakang, menarik ke arah depan. Dan bahkan Lemon masih bertahan. Tiga disiplin, Max is coming up. Sorry Zo, gak punya Demonic Force. Masih memiliki Demonic Force, tampaknya dia belum loncat. Dan bahkan bisa mereset pergerakan Bigetron Alpha. Atas Papa Lord terhormat, tapi satu hal yang mereka harus perhatikan. Minion bergerak di arah tengah. Bin harus pecah, Scott Alta dikeluarkan. Belum ada Blazing Duet. Albert masuk lebih dalam, lihat. Fast Shadow from Albert. Dilihat oleh Max. Dan Max akan masih masuk. Karena Max masih mau lebih. L7 mengejar seorang Max. Lemon versus everybody. Black Shoes dikeluarkan. Flicker trigger dan bahkan Demonic Force. Ini harus di follow up. Kalau Lemon tidak di follow up, momennya akan sia-sia. Lemon selalu menjadi trigger yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Trigger disiplinnya loh. Ini bisa fight di arah lo. Iya. Cuma dari tadi Lemon, di sana ada Lord. Emang dia pergerakan untuk CC ini kita anggap emotong. CC jangan langsung jauh meningkat loh Pak. Dia mencoba mencari celah, dia mencoba untuk menjadi jauh lebih barbar lagi. Dia menginisiasi lagi musuh-musuhnya. Hingga membuat sebuah celah. Minimal dapat satu dan mereka menang quantity, mereka hajar Lordnya. Dan bahkan bisa kita bilang, dari Max ini agak sedikit kewalahan untuk mencari di mana Lemon di belakang. Karena dia takut ter-outplay seperti tadi lagi. Calculate burst damage-nya cukup berbahaya. Mungkin kalau Max punya Immortality kita kasusnya akan berbeda ya. Mungkin saja dia nggak apa-apa masuk ke dalam. Tapi lihat Lemon versus everybody di depan sana. Sorizo akan dipancing tim fight. Ada Moreno, KYY dari seorang Lemon dengan Demonic Force yang masih ditahan begitu saja. Follow up damage atau buying time. Lordnya terbuka dengan sangat bebas. Lemon versus everybody. Tapi Shutter didapatkan. Stephen Goblet. Oh my god. Apakah buying time yang dilakukan Lemon dapat dimanfaatkan oleh tim Ararkiosi? Tapi nampaknya tidak. Sayang sekali Pak Bulu. Ya walaupun kekurangan satu player. Tapi mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, sedikit mendekat ke bagian depan. Lordnya difokuskan oleh Saken, di mana dia terus mencicil juga damage agar bisa masuk ke dalam tubuh dari Lord. Tapi mereka, Lemon masih 27 detik lagi sebelum bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Baru saja melihat begitu banyaknya, begitu cepatnya damage yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha, yaitu Saken. Oke, Skylar Buset, diusir jauh banget. zoning out Max, dan ini nampaknya akan ada Lord untuk Bigetron Alpha. Lihat tunjukkan belakang, langsung ada satu berset otak. Lord didapatkan dengan pasti dan ini harus mereset kembali mereka semua. Tim Bigetron Alpha berhasil kembali mendapatkan satu gol atas seorang Albert. Max XXX. Ini permainannya juga udah max banget. Kan X3. Ya. Kenapa saya dilihat seperti itu ya? Permainannya juga udah max banget, sudah sangat maksimal sekali sesuai dengan namanya. Lord di atas menit ke-20. Dewasa sekali permainan dari Max ini. Benar-benar terbuka dengan bijak, wise banget. Masuk bisa, kalau dia tahu dia bisa dapetin point kill, dia masuk ke dalam. Ya. Abis itu dia keluar lagi. Betul. Abis itu dia masuk ke dalam lagi, ke arah backline, ambil mid lanernya. Kalau nggak bisa dia keluar. Atau kalau memang nggak bisa dia masuk, dia di atas tembok udah diem aja. Dewasa dewasa banget Ayo ini. tinggal menunggu menjadi eksekutornya aja ya. Ngelihat rekan-rekannya dulu. Betul. Iya, dia benar-benar cukup menjadi eksekutor dan lihat tuh seperti itu. Kalau dia nggak bisa masuk, dia di atas. Iya. Emang ini Killing Max spree yang dia bawa enak banget. R7 dipancing. Dan ternyata di arah bottom lane ada Fatal Lane, watch out! KYY against like a line of down. Dan oh my god, gila dua player. Ini bencana. Bigetron Alpha menurunkan Ararkio Jose. Again and again diawali oleh pergerakan dari Kaya yang begitu indah, begitu spektakuler, begitu luar biasa. Mendapatkan dua player yang dimana dari masing-masing role-nya ini adalah core pula dan menjadi sosok penting dan victory presented by BCA. Congratulations untuk Bigetron Alpha. Victory presented by BCA. Sedap. Wow, Seperti biasa ya. Alpha. Seperti biasa ya. Seperti biasa depan kamera. Coba. Oke. 3, 2, 1. Victory presented by BCA. Ini tadi adalah talent saya teman-teman. Jadi apabila kalian ingin meng-hire dan juga mencoba untuk menggunakan jasa yang kita miliki, bisa langsung hubungi Pulung. Sip. Mantap. Bisa pakai semua kata-kata. BCA bisa. Pakai gaya ekspresi senyum. BCA. Marah. BCA. Oh marah gitu. Semangat BCA. Bisa. Atau misalnya sedih. BCA. Enggak sih, gue selama di BCA gak pernah sedih. Iya, gue gak pernah sedih. Jadi gue mau bisa ekspresi apa aja. Betul. Mau ekspresi apa dia gak bilang. Oke, tapi permainan dari Bigetron Alpha
super duper indah sih benernya. Dan menurut gua ada sedikit momen buying time yang dilakukan Lemon sayang sekali tidak dimanfaatkan. Mungkin memang dia kekurangan DPS untuk melakukan lord dengan instan ya. Mungkin casesnya beda kalau di situ ada yang cepat ngelord apa aja selain Lunox ya. Tadi kan Popol, iya. Tadi kan cuma Hayabusa Lunox. sendirian doang kan yang di situ. Empatnya mencoba. Ada 3. Ada Finn, ada Cloud, ada Hayabusa. Tapi Cloud tuh gak secepat Pol. Betul. Cuma kan dari tadi kan mereka mencoba untuk bisa mengcover juga karena Lemon ya kan. Tapi ujungnya jadi di tengah-tengah. Bentar Pak Pulung. Apa? Saya akan melempar serahap langsung menuju ke ninja yang sudah pensiun dari seorang Chao Yi. Bentar, gue ada apa nih? Sama gue satu lagi ada gak? Ini ada satu lagi. Apa? Terima kasih Ranger Mas sudah mensummon saya untuk melakukan segi analisis dari match yang ketiga dan game yang kedua di mana Bigetron Alpha telah clean sweep kepada teman-teman dari RRQ Hoshi dengan skor 2-0. Seperti biasa, kita akan mulai terlebih dahulu dari segi draft pick-nya. Di mana teman-teman dari RRQ Hoshi mengambil ke arah Faramis, Valentina, Lapu-Lapu, Hayabusa, dan juga Cloud. Sementara dari Bigetron ada Lapu-Lapu, ada Atlas, ada Fovius, Lilia, dan juga Melissa. Sorry, bukan Lapu-Lapu, tetapi Fovius. Nah, itu dari segi draft pick-nya. Jujur dari mata Ninja Joji, untuk masalah draft pick, Bigetron Alpha memiliki sedikit lead. Karena dia memiliki hard counter pertama dari seorang Sorizo yang bisa meng-counter ke arah Lemon. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi draft pick-nya, permainan dari RRQ Hoshi akan bermain secara close combat. Yang dimana close combat berarti mereka akan sangat-sangat maju ke depan sana, bertempelan karena mendukung dan juga mensupport dari segi ultimate-nya seorang Finn yang menggunakan Faramis, yaitu Cult Altar. Jadi, jikalau Lemon melakukan slide-nya di dalam teamfight besar-besaran di area RRQ Hoshi, Sorizo akan melihat bahwa RRQ Hoshi semuanya adalah daging yang harus disantap. Itu dia. Ditambah lagi dengan adanya Atlas dan juga Faramis, yang Choji perhatikan, Faramis ini menggunakan Cult Altarnya untuk membuat keadaan kembali normal di saat KYY menggunakan Fatalingnya. Fataling diangkat, maka dari itu Finn menggunakan yang namanya Purify. Di saat ada yang mengangkat, Finn akan Purify dan juga akan mempop upkan yang namanya Cult Altarnya, membuat keadaan masih sama-sama seimbang walaupun memang dari kedua belah sisi sudah mengeluarkan resource yang sama dengan dari cooldown yang mirip-mirip juga antara Atlas dan juga Faramis. Satu hal yang paling penting adalah permainan dari RRQ Hoshi tidak memiliki yang namanya frontliner. Kita bisa melihat bahwa dari R7 dia KDA-nya tidak terlalu bagus dengan 151, membuat dari segi itemnya pun tidak bakalan memumpuni untuk bisa menerima damage sebanyak mungkin dari teman-teman Bigetron Alpha, yang membuat RRQ Hoshi agak rentan di arah depannya jikalau tidak ada Cult Altar yang dikeluarkan. Ditambah lagi dengan satu teamfight terakhir di mana KYY mendapatkan banyak sekali player dari RRQ Hoshi, makin membuat RRQ Hoshi terpressure dan pada akhirnya Bigetron Alpha memenangkan game kedua kita kali ini. Dimana kita bisa melihat bahwa dari segi game statistiknya saja, memang Finn dan juga dari R7 memiliki defense mechanism yang paling tinggi. Tetapi yang seperti tadi Choji bilang, apalagi dengan adanya meta close combat, lawannya seorang Lilia ditambah lagi dengan Max yang memiliki area of effect dengan notabene lumayan luas areanya, dan balik lagi Saken menggunakan hero trademarknya yaitu Melissa, ya sudah, RRQ Hoshi akan ter-outdraft dari Bigetron Alpha. Bahkan dari segi laningnya pun demikian. Walaupun kita bisa melihat bahwa R7 dan juga Sorizo di arah laningnya sangat stabil, tetapi di saat teamfight mereka sangat terpisah dari segi kekuatan karena balik lagi Sorizo memiliki keunggulan dari segi hard counter kepada seorang Lemon yang menggunakan Valentina. Dan ini dia MVP-nya, yaitu MVP presented by BCA, yaitu Sorizo dari Bigetron Alpha dengan 8 kill, 1 death dan juga 10 assist. Dari segi itemnya kita bisa melihat bahwa dengan hanya 2 defensive item, Sorizo mampu menjadi salah satu damage spawn dan juga damage dealer bagi teman-teman Bigetron Alpha. Sisanya dia mengambil ke arah Clock of Destiny, ditambah lagi dengan ada Divine Glaive, Ice Queen 1, Dominance of Ice, dan juga Oracle. Dominance of Ice untuk apa? Sudah jelas. Untuk mengurangi dari segi attack speednya seorang Cloud, yang dimana dia pastinya akan mengambil stack terlebih dahulu dari Cloud-nya dan akhirnya memiliki Blazing Duet yang cukup cepat. Tapi dengan ada Dominance of Ice, attack speed tersebut diturunkan. Ditambah lagi dengan Oracle untuk mengamplify dari segi absorb yang dimiliki, membuat Sorizo makin tebal lagi dan susah untuk ditumbangkan di saat dia loncat ke depan sana untuk memberikan space bagi teman-teman dari Bigetron Alpha untuk punya teamfight yang nyaman.
Itu dia pembahasan Choji untuk di game kedua di match ketiga kita kali ini, yang berarti RRQ Hoshi akan turun ke lower bracket dan kita sudah bisa melihat tadi ada EVOS Legend dan juga Aura. Sementara RRQ Hoshi masih menunggu nih nanti lawannya siapa ya di lower bracket, dan pastinya kita akan ketemu nih siapa yang bakal lanjut ke upper bracket dan juga di lower bracket di match keempat kita nanti yang sebentar lagi akan kita tayangkan. Tapi sebelum kita pindah ke match keempat Choji akan memberikan dan juga mengembalikan kembali kepada para host yaitu Petri dan juga Nandika. So, silakan Choji out. Wow. Sambil kaget ya. Choji out, kita in. Yoi, congratulations ya untuk Bigetron Alpha sudah memenangkan 2-0 ya melawan RRQ Hoshi. Gokil. Wow, gameplay yang cukup ketat banget ya yang ditunjukkan sama Bigetron Alpha sendiri. Mereka menunjukkan bahwa mereka layak atau pantas untuk masuk di upper bracket dan mendapatkan tempat di group stage nantinya. Nah, ini yang gue penasaran justru nanti kalau RRQ kan masuk ke lower bracket. Lawannya siapa nih? Antara Geek Fam dan juga Onyx Prodigy nantinya. Oh iya benar. Ini pertandingan terakhir juga ya nanti bakal disandingkan antara Geek Fam sama Onyx Prodigy. Jadi tim tier 1 melawan tim tier 2. Ini seru banget juga ya. Ya ini dia, karena kemarin kan kita lihat Geek Fam yang di West Regional kan dia pernah punya tim lapis 2-nya yang cukup kuat banget ya. Ya Geek Fam Junior ya. Yes, Geek Fam Junior. Bisa melakukan epic comeback juga ya Nan. 2 kali melakukan epic comeback. Nah teman-teman semua yang penasaran epic comebacknya itu gimana, makanya di subscribe, di like, di share. Kalian bisa nonton review ulang replay dari stream dari Piala Presiden Esport itu bisa di YouTube-nya Kincir Esport. Yoi. Nah, by the way ini kita akan menyapa dulu para teman-teman di rumah yang nonton live Piala Presiden Esport 2022 karena kita ada segmen kata mereka. Ini adalah segmen yang paling saya suka ini karena ada pantun, ada jokes, ada semangat, ada dukungan untuk para tim pro dan dukungan untuk para caster juga. Nah, ini dia nih dari Adriano. Wih, ini bukan Adriano Brazil kan nih. Seru sih, sekarang tim papan tengah ke bawah mulai pada improve. Semoga tim papan atas juga terus improve. Bener sih, bener. Jadi emang sekarang makin ketat, Pet. Beda sama yang tahun lalu karena di sini bener yang kata dia nih, tim papan tengah ke bawah sama tim papan atas emang udah nggak ada boundaries lagi. Mereka bisa bener-bener bisa memungkinkan dua-duanya untuk lolos gitu loh. Nah bener. Dan ini semakin sengit juga ya, kompetitif juga. Jadi teman-teman semua jangan mengunderestimate tim papan tengah ke bawah. Ataupun kalian jangan terlalu menyanjung tim papan atas ya kan. Karena kan kita nggak ada yang tahu siapa yang bakal masuk di group stage, siapa yang bakal main di main event. Betul. The Pet, doa ortu. Oke, doa ortu itu penting ya buat para player di tim masing-masing ya. Dari doa ortu, ada buaya di tengah danau, slow aja jangan bikin galau. Makanya guys, biar kalian gak galau-galau langsung aja nonton Piala Presiden Esports 2022. Ngapain galau-galau, mending nontonin Piala Presiden. Betul, tapi biasanya kalau emang galau gitu harus nonton hiburan, Pet. Oh iya benar kan? Sih, gue juga ngerasa nonton hiburan itu menyerukan. Oh relate ya? Mengasyikan. Oh relate ya? Iya. Oh doa ortu itu berarti dukungan buat kamu ya, support buat kamu ya? Salah satunya buat aku juga, karena tanpa ada support dari orang tua kita gak mungkin ada di dunia ini. Betul, itu dia. Doa ortu lagi kan, doa orang tua emang selalu penting guys. Tapi terima kasih yang udah komen ya tadi, udah jadi ada dukungan juga, ada jokes juga. Tapi ayo dong, tolong dong kalau kalian mau gombalin para caster, para analis, boleh juga ya di kolom komentar nanti dibacain sama mereka. Nah ini kayaknya segmen yang ditunggu-tunggu juga sama Sobat Piala Presiden, sama Nandika juga, sama caster dan sama analis juga semua. Karena kita bakal ngobrol sama salah satu player dari Bigetron Alpha. Yes, ini dia yang gue tunggu-tunggu nih. Kita akan ngobrol sama Better Kayeye. Halo. Halo Maiden. Bukan Maiden ya. Bukan. Halo Kayeye. Salah, Bet. Oke, kedengeran gak suara ada saya? Suara nggak? Ada, aman. Oke, Kayeye nih, gimana pertandingan tadi nih? 2-0 nih versus RRQ Hoshi. Gimana tanggapannya Kayeye? Tanggapannya seru. Ini kan pertama kalinya, bahkan pertama kalinya gua kayak dari season 5, gua belum pernah menang. Dari gua pribadi ya, bukan BTR-nya ya. Dari guanya pribadi dari season 5 gua belum pernah menang sama RRQ. Oke, berarti ini pertama kalinya ya? 5. Wih, keren. Ya, yang pas season 6 kan sempat menang tuh di regular season tapi tanpa gua itu. Oke, jadi perasaannya cukup bangga ya dengan RRQ juga roster utama ya yang mereka keluarkan juga ya kan. Nah ngomongin soal ngadepin RRQ hari ini, ada nggak sih strategi tertentu yang udah BTR siapin gitu? Atau misalkan kayak persiapan tertentu lah buat ngadepin RRQ?
strategi tertentu kayaknya ya kita main layaknya kayak di scrim aja. Main lepas, jangan ada pressure aja paling. Oke, terus kalau misalkan ternyata Bigetron Alpha masuk nih ke babak main event nantinya di Piala Presiden. Siapa sih lawan yang Amin. pengen banget BTR hadapin? Nggak Satu tahu, tim aja. kayaknya semuanya kita pengen, satu tim aja ya. Iya, satu tim Gak aja. ada lah, semua sama, semuanya kuat. Nggak bisa kita anggap ini. Takutnya kita kalau kita cuman bilang satu tim, ntar tim yang lain ngalahin kita habis kita. Oh. Semuanya kuat. Oke. Iya, nah kalau kita satu player kalau gitu gue nanya satu player yang lu pengen banget nih ketemu dia di Piala Presiden Esports, kira-kira siapa tuh kayak ya? Satu player. Iya. Nah, tadi paling kali temen gua si Albert paling tadi. Oh Oh, iya. Oke. Oke. Oh iya ya, ketemu teman sendiri ya. Perasaannya gimana tuh bisa lawanan sama teman sendiri tuh? Biasa. Senang aja, baru pertama kali juga kan yang tadi aku bilang Oh, pas lawan dia menang. Karena dia jago. Tapi 2-0. Iya, ya Bun. kan? Ya, hoki kali kita. Oke, thank you ya Kak Yeye ya. Sukses selalu ya, lancar-lancar buat Thank next you. match-nya. Oke, Makasih. salam buat para coach dan Amin. tim di sana, Bigetron Alpha, sukses selalu. Oke. Thank you. bye-bye. Wah, Oke. kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Iya. Ternyata ini adalah salah satu momen yang dimana momen langka dan momen paling bersejarah juga ya. Kita ngelihat BTR Alpha bisa mengalahkan Araki Hoshi ya kan. Iya, betul sekali. Dan kita juga kan tadi ngelihat karena kita udah denger alasannya kayak perasaannya gimana segala macam. Ternyata dia ngerasain kayak mabar sama temennya aja gitu. Iya, karena memang dia ini bertiga bertemanan. Oh, iya? Pai, dia dan juga Albert. Oh Tiga. gitu. Iya. Anda Jadi- ngikutin live streamnya ya? Oh iya, saya emang pengikut setia. Jadi saya ngelihat mereka main juga dengan keseruan mereka sebagai teman yang bisa ketemu di panggung kompetitif juga, itu cukup seru ya. Dan Iya, iya. Araki Hoshi dengan roster utama siapa sih yang membayangkan ya kan BTR dari season 5 yang bisa dibilang sama KYE sendiri bisa sekarang membalas 2-0 loh dengan Araki Hoshi. 2-0 ya? 2-0. Wah. Pet, kalau kita kan nanti kan bakal ngeliat nih, alhamdulillahnya kalau misalkan BTR lolos terus kayak kita bakal ketemu kayaknya di offline ya, di main Oke. event. Nah, di main event tuh kita dan para penonton di rumah tuh harus dapet yang info seru-seru gitu loh. Entah nginep di mana gitu, buat staycation segala macem buat di main event nanti. Nah, ngomongin soal info nih, ini yang paling menarik nih buat Sobat Piala Presiden dimanapun kalian berada dan juga Nandika. Ya. Kalian bisa top up voucher game pakai fiturnya Lifestyle di BCA Mobile. Yes. Sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan kalian bisa dapetin akses backstage-nya main event Piala Presiden Esports 2022 buat 8 orang pemenang doang. Jadi ini kesempatan yang langka banget ya, cuma buat 8 orang pemenang nih bisa dapat backstage-nya main event Piala Presiden Esports 2022. Selain itu juga nih teman-teman, kalian punya kesempatan buat menginap di hotel yang berbintang untuk 3 orang pemenang utama. Uhui banget tuh, uhui. Bisa ajak Ayang ya kan kalau Iya. menang undian, uhui. Nah, info lebih lanjutnya kalian bisa ceki-ceki atau kalian bisa cek di pialapresidenesports.kincir.com/2022/undian BCA. Nah itu dia. Kalau yang nanyain caranya gimana? Caranya gampang banget. Gua kasih tahu nih. Yang pertama, buka BCA Lifestyle di aplikasi mobile banking BCA. Terus pilih produk voucher game dan nominal yang ingin dibeli. Nextnya, isi data pemesanan. Terus masukkan kode promo BCA PPE di kolom kode promo. Dan nextnya setelah lo bayar, lo akan dapat order ID. Registrasi di microset BCA, lengkapi data diri dan isi order ID yang udah kalian dapetin tadi. Yang nextnya nih yang ketujuh nih, kalian akan dapat 1 poin tiap 1 kali transaksi voucher game tanpa minimum nominal. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu. Terakhir, pengumuman pemenang akan diumumkan sebelum main event Piala Presiden Esports 2022. Wow, seru banget ya, dapat aksesnya backstage, bisa menginap di hotel berbintang juga. Kapan lagi langsung aja top up voucher game sebanyak-banyaknya di Lifestyle BCA Mobile. Itu dia, kan kalau bisa menang undian BCA kan kita bisa staycation bareng gitu ya. Ketemu di main event juga ya kan. Dapat apa ya? Dapat tempat terutama lah ya. Iya, tempat dapat privilege. Banget parah. Nah, Nah, ini pertandingan yang gak kalah seru ya. Selanjutnya akan ada Geek Fam melawan salah satu tim. Onyx Prodigy. Wow, yang Yoi. dimana ini akan menjadi persaingan yang cukup ketat juga. Jadi teman-teman semua tetap di Piala Presiden Sports 2022 Esports untuk negeri.